Jangan berjualan tanpa melindungi diri sendiri maupun pelanggan dari resiko penyebaran COVID-19. Pakailah masker dan penutup kepala. Jangan sampai tempat usaha menjadi perantara penyebaran COVID-19. Tempat usaha harus bersih. Jaga selalu kebersihan di tempat usaha. Jangan biarkan pelanggan memasuki tempat usaha begitu saja tanpa cuci tangan. Siapkan selalu tempat cuci tangan atau hand sanitizer. Jangan lagi memegang makanan dengan tangan secara langsung. Gunakan sarung tangan dan penjepit makanan. Dengan menjalankan protokol kesehatan, penyebaran COVID-19 bisa terhambat dan pada akhirnya suasana ekonomi akan lebih kondusif untuk usaha kita bersama. Kawan-kawan UKM sedaerah istimewa Yogyakarta, optimislah bahwa bencana pandemi COVID-19 ini pasti berlalu. Tetaplah menjalankan usaha masing-masing dan tetaplah disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. UKM Yogyakarta tetap semangat. Pancen COVID-19 ki mare repot. Usaha dadi angel banget to, Lur. Haning piye? Usaha harus tetap jalan. Ora obah, ora mamah. Haning ngene. Kita sebagai pengusaha warung makan ki tiap hari bersinggungan dengan orang banyak. Nek mau ngasal nyambut gawe, tapi ora peduli karo standar kesehatan, COVID mesti tambah ra terkendali. Njur bar kuwi ekonomi ya saya ambet. Mulane, aku ki ngrungokke tenan bimbingane penyuluh saka Dinas Koperasi dan UKM. Aku lan kanca-kanca diajari piye standare UKM ben iso nyumbang tenaga kanggo menghadapi COVID. Gusti Mas pernah memberi saya semangat dan nasihat. Iku tak gugu tenan, Lur. Tetap semangat. Jangan lupa, Mbak, menjalankan protokol kesehatan untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini. Kita sebagai pengusaha warung makan harus saling bahu-membahu. Kita cegah penularan COVID-19. Eling ya, Lur. Sing penting tempat harus bersih. Jur, ojo ngasih pengunjung masuk dengan tangan kotor. Siapkan tempat cuci tangan. Pekerja kita juga sering-seringlah cuci tangan. Dan saat bekerja, hindari pegang wajah. Aku juga selalu ngelingke. Awake dhewe nak kerja, maskeran sing bener. Nganggo celemek. Sarung tangan karo penutup kepala. Rada repot sithik rapopo demi kebaikan bersama. Duit dan sentuhan ki beresiko dadi cara nularke virus. Siapkan wadah buat menerima uang. Uang jangan diterima pakai tangan langsung. Ning warungku, aku pasang pesan-pesan kesehatan melawan COVID-19 ben pengunjung kelingan jaga diri pas ning warunge awake dhewe. Nek karyawanmu loro, demam lan batuk dengan gejala seperti COVID, ojo malah tetep dikon mlebu, diprekke sik wae. Nah, iki penting, Lur. Belajarlah untuk jualan online. Iki salah sijine ikhtiar ben survive nang masa pandemik ini. Jal, awakmu cek program Sibakul, sistem online yang sangat memudahkan UKM di DIY. Nah, kuwi mau sharingku, Lur. Muga-muga menawa awak dhewe iki iso disiplin, awak dhewe ora kena COVID-19. Tur usaha tetep bisa mlaku. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efek pandemi COVID-19 dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dan dirasakan juga oleh semua bidang kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, dan juga ekonomi. Masyarakat Jogja yang mayoritas beraktivitas di bidang informal sebagai pelaku UMKM menjadi salah satu sektor yang terpukul. Permintaan pasar yang awalnya besar saat ini terus turun dan tak jarang yang harus menghentikan karena pandemi ini. Guna membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk dapat menjual produknya kembali, pemerintah daerah memberikan stimulus berupa gratis ongkos kirim kepada para pelaku UMKM. Silahkan download aplikasi Play Store Jogja Kita dan temukan produk-produk UMKM Jogja kapan saja dan di mana saja. Bagi masyarakat DIY, ayo belanja produk-produk UMKM tanpa perlu menanggung ongkos kirim lagi. Mari kita bantu pelaku UMKM di Jogja untuk dapat terus bertahan, melewati, dan bangkit dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi, mari wujudkan sopo aruh bagi UMKM dengan membeli produk-produknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM adalah salah satu terdampak pandemi COVID-19 ketika pertumbuhan ekonomi daerah Jakarta pada triwulan 1 tahun 2020 mengalami kontraksi minus 0,19%. UMKM adalah penyokong terbesar pada sektor jasa, perdagangan, dan industri pengolahan yang ada di daerah Jakarta. Saya mendukung upaya untuk menggairahkan kembali usaha-usaha UMKM dalam menjalani usaha dan bangkit dari keterpurukan ekonomi seperti saat ini. Kemudian fasilitas subsidi free ongkos kirim merupakan terobosan yang harus didukung. Ayo untuk semua pelaku UMKM, daftarkan dirimu melalui Dinas Koperasi dan UMKM DIY untuk mendapatkan subsidi free ongkos kirim. Saat ini saatnya menggerakkan sumber daya untuk menggairahkan perekonomian daerah melalui pemilihan produk-produk UMKM oleh seluruh segenap komponen anggota masyarakat. Mari kita berdayakan UMKM dan bantu mereka dengan membeli produk-produknya. Sonten nggih. Terus pundi Bu? Warungnya? Jalan Gusti, alhamdulillah. Tapi ya masih agak sepi dibanding sebelum masa pandemi kemarin. Kok pripun sih Gusti? Ya, yang sabar aja. Soalnya memang COVID-19 ini membuat kita lesu. Tapi tetap jangan patah semangat ya. Nggih. Oke, semangat nggih. Apa sudah waspada COVID-19 warungnya? Sudah Gusti. Syukurlah, setidaknya Ibu sudah turut mencegah penyebaran virus. Juga kalau usaha sudah memakai protokol kesehatan, itu pelanggan tidak ragu lagi buat datang. Sehingga harapannya usaha Ibu tetap survive di masa pandemik ini. Betul Gusti, itu yang sudah saya lakukan di sini. Baguslah kalau begitu. Nah sekarang mumpung ada kamera, mungkin Ibu bisa share ke rekan-rekan
UKM lainnya, apa yang sudah Ibu lakukan di sini dan untuk juga menjaga higienis warung. Pertama, warung harus bersih. Intinya, mengamankan apa-apa yang mungkin bisa menjadi penyebab penularan COVID-19. Siapkan tempat cuci tangan. Jangan sampai pengunjung masuk dengan tangan kotor. Itu berisiko menularkan COVID. Nah, untuk pekerja harus sering-sering mencuci tangan dan hindari pegang wajah. Yang bekerja di sini memakai masker, juga celemek, memakai sarung tangan dan penutup muka. Siapkan wadah untuk menerima uang. Jangan diterima langsung pakai tangan ya. Pasang pesan-pesan kesehatan melawan COVID-19 supaya pengunjung ingat untuk jaga diri selama di warung kita. Nah, untuk teman-teman pedagang, belajarlah berjualan online. Itu salah satu ikhtiar untuk survive di masa pandemi ini. Saya juga ikutan Cibakul, program online Dinas Koperasi dan UKM DIY loh, Gusti. Wah, bagus. Bagaimana Bu Siwi jawabannya? Laras Gusti, 100. Saya, Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Paku Alam, Ibu Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Belakangan ini kita semua menghadapi masa-masa yang sulit. Pandemi COVID-19 sudah menghantam stabilitas ekonomi, sosial, hingga budaya di masyarakat. Bahkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah satu korban yang terimbas, sehingga mereka kehilangan pasar dan menghadapi penurunan pendapatan akibat penurunan daya beli masyarakat. Saya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta yang sigap melakukan terobosan dengan memberikan kemudahan biaya ongkos kirim bagi siapa saja yang membeli produk UMKM. Ini adalah bentuk keberpihakan kepada para pelaku UMKM yang jumlahnya sangat dominan dalam menyokong perekonomian daerah. Ayo beli produk-produk UMKM dan pemerintah daerah akan menggratiskan ongkos kirimnya. Mari kita bantu pelaku UMKM di Yogyakarta untuk dapat terus bertahan, melewati, dan bangkit dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan membantu membeli produk-produk UMKM. Sekali lagi, belilah produk-produk UMKM demi ketahanan ekonomi, daerah, bangsa, dan negara. Jogja adalah salah satu wilayah yang merasakan dampak pandemi COVID-19 selama beberapa bulan terakhir. Ekonomi lumpuh, sektor pariwisata tertekan, pusat keramaian menjadi sepi, kebijakan social distancing yang diterapkan juga berdampak terhadap tertekannya transaksi ekonomi secara konvensional, sehingga diperlukan terobosan melalui transaksi online. Pemerintah daerah memfasilitasi kebutuhan transaksi online dengan mengembangkan fitur Market Hub dalam sistem aplikasi Sibakul Jogja. Sibakul Jogja memfasilitasi pemasaran produk-produk UMKM mitra Sibakul yang terdampak COVID-19 dengan ketentuan produknya aman, higienis, dan prosesnya sudah memenuhi penerapan protokol kesehatan untuk penanganan COVID-19. Bahkan, UMKM juga dilatih untuk melakukan transaksi secara cashless atau non-tunai. Untuk pengirimannya kepada konsumen, pemerintah daerah memberikan bantuan free ongkir atau bebas ongkos kirim
atas produk UMKM yang terbeli dengan dilakukan oleh jasa ojek online. Proses pengantarannya pun dipastikan memenuhi standar yang aman, nyaman, dan memenuhi standar kesehatan. Kedepannya, UMKM harus dapat meninggalkan pola transaksi konvensional. Ini adalah perubahan yang menandai pola hubungan transaksi ekonomi secara baru demi keberlangsungan tatanan kehidupan baru yang lebih baik. Mari kita bantu pelaku UMKM di Jogja untuk dapat terus bertahan, melewati, dan bangkit dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yogyakarta International Airport, YIA, adalah bandara state of the art yang terletak di Kabupaten Kulon Progo. Tiap tahunnya, 20 juta penumpang pesawat, baik dari dalam maupun luar negeri akan melalui bandara ini. Digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan diwujudkan oleh PT Angkasa Pura I, Galeri Pasar Kota Gede segera hadir di YIA. Galeri Pasar Kota Gede adalah etalase usaha mikro, kecil, dan menengah Yogyakarta. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengambil inspirasi dari Pasar Kota Gede yang terletak di selatan kota Yogyakarta. Galeri Pasar Kota Gede pun memiliki area-area yang didasari oleh filosofi pasar tradisional Kota Gede. Area melting pot, area kuliner yang mencerminkan pertemuan antara masyarakat dari berbagai asal dan budaya. Area bakul, area jual beli beragam komoditi, dari batik hingga makanan oleh-oleh, dari kriya kayu hingga berbagai aksesoris indah. Area nguri-nguri, area yang memberi pengalaman tak terlupakan bagi pengunjung untuk secara langsung menyentuh canting dan membatik, atau memainkan gamelan mini serta membuat mainan tradisional. Untuk memastikan keamanan aspek kesehatan bagi pengunjung, Galeri Pasar Kota Gede menjalankan protokol pencegahan COVID-19. Sebelum memasuki area galeri, pengunjung disaring melalui pengecekan suhu tubuh. Pengelola Galeri Pasar Kota Gede pun tak ragu membimbing penerapan jarak aman. Setiap karyawan stand mengenakan masker dan face shield. Tiap stand pun siap bertransaksi non-tunai. Selain itu, tiap produk higienis sejak saat diolah hingga diterima konsumen. Area Pasar Kota Gede juga disemprot dengan disinfektan secara berkala. Galeri Pasar Kota Gede akan melibatkan kurang lebih 500 unit UMKM dan kurasi maupun pembinaannya akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM adalah roda-roda penggerak ekonomi Yogyakarta. Jika roda-roda itu terus dilumasi, maka gerak mesin ekonomi Yogyakarta akan semakin perkasa. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Yogyakarta International Airport, YIA, adalah bandara state of the art yang terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bandara Mohon yang sanggup perhatian menampung pesawat Bapak Menteri berbadan Koperasi besar dan sekaligus UKM paling Republik lebar ini Indonesia memiliki beserta kapasitas Bapak Gubernur 20 Daerah juta Istimewa penumpang Yogyakarta pesawat tiap tahunnya. beserta rombongan memasuki Itu adalah tempat sebuah acara. potensi. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menggagas sebuah galeri besar khusus UMKM di YIA. Gayung bersambut PT
Sesi pengambilan gambar dirasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Teten Mas Duki. Yang kami hormati, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang kami hormati, Direktur Utama Lembaga Penyaluran Dana Bergulir KUMKM, Bapak Supomo. Yang kami hormati, Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Kreatif, Bapak Vicky C. Satari, Bapak Ibu tamu undangan dan para peserta pelatihan yang mengikuti acara secara virtual. Pagi hari ini kita akan ikuti bersama acara kunjungan kerja Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia ke pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk kelancaran acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkau titahkan kami untuk menyembah-Mu. Engkau perkenankan kami menyeru dan meminta kepadamu. Lalu Engkau jamin ijabah bagi kami hamba-hamba-Mu. Maka izinkan saat ini kami tundukkan wajah-wajah kami demi keagungan-Mu. Penuhi doa kami, sampaikan kami pada hajat dan cita kami. Wahai Tuhan kami, hari ini kami hadir bersama untuk memperingati Hari Koperasi dan Hari UMKM sebagai wujud ikhtiar kami untuk terus memupuk semangat menjadikan koperasi dan UMKM sebagai kekuatan ekonomi rakyat dalam upaya pemulihan ekonomi negeri ini. Jadikanlah SDM UMKM sebagai SDM yang transformatif, kreatif, dan inovatif
menyongsong era adaptasi kebiasaan baru di masa ujian pandemi ini. Wahai Tuhan kami, tambahi kami pengetahuan dari hasanah hikmah-Mu yang abadi. Tunjuki kami dengan petunjuk-Mu yang bestari. Cukupi kami dengan karunia-Mu yang membentang tanpa tepi, agar hadir manfaat bagi kesejahteraan bangsa dan kejayaan negeri ini. Wahai Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni para pendahulu kami, muliakanlah mereka dengan kehidupan hakiki di alam abadi. Wahai Tuhan kami, kabulkanlah segala doa dan pinta kami. Allahumma anfa'anna al-ghala wal-bala wal-waba wal-fahsya wal-munkar was-suyuf al-mukhtalifata wasyada'id wal-mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldalil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Teten Mas Dugi. Yang saya hormati para pejabat Eselon 1, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Umum Kadin, Ketua Umum Dekompenwil DIY, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY dan OBD lainnya, perwakilan koperasi dan UMKM DIY, para peserta pelatihan, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai ungkapan selamat datang atas kunjungan Bapak Menteri dalam peringatan Hari Koperasi dan UMKM tahun 2020 hari ini. Mesti diadakan secara sederhana dengan kehadiran Bapak Menteri agar peringatan ini menjadi lebih bermakna. Dalam arti semoga kehadiran beliau yang dijadikan momentum koperasi dan UMKM DIY untuk siap memasuki era adaptasi kebiasaan baru dengan spirit baru. Marilah dari keterpurukan oleh dampak pandemi COVID-19 ini untuk bangkit bersama. Sebagaimana telah kita alami ketika bangkit dari dampak gempa tahun 2006 yang lalu. Koperasi dan UMKM secara ideal adalah salah satu dari 3 pilar perekonomian nasional bersama BUMN dan swasta. Tetapi secara aktual sebagai pilar belum bisa berperan seperti diamanatkan oleh konstitusi. Faktanya belum sesuai harapan Kongres Koperasi Nasional pertama yang diadakan pada tahun 1947, 73 tahun silam. Memang berbeda dampak tahun 2006 dengan sekarang ini. Kalau dulu bersifat lokal DIY, kini berskala dunia yang terpuruk semua sektor dan bidang usaha.
Tetapi kedua-duanya sama-sama memerlukan survival spirit, bahkan resiliensi untuk bangkit. Tentu kebangkitan yang diharapkan itu terlebih dulu memerlukan recovery berupa preferensi kemudahan dan keringanan dari pemerintah yang harus diawali dari pemerintah daerah. Dalam hal ini saya mengapresiasi prakarsa terobosan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM DIY berupa aksi strategis bantuan pemulihan sebagai berikut. Pertama, menerbitkan regulasi pembelian produk-produk koperasi dan UMKM. Dua, mengembangkan skema bisnis digital bagi koperasi UMKM melalui pembangunan marketplace. Tiga, memberikan bantuan bebas ongkos kirim bagi koperasi UMKM peserta bisnis digital. Empat, melakukan pendampingan koperasi UMKM terkait tata kelola produk yang berpijak pada protokol kesehatan. 5, membantu pemasaran produk koperasi UMKM meliputi jejaring market hub di Bakul Jogja, Sibakul Jogja. 6, melakukan pendataan koperasi UMKM terdampak untuk disinergikan dengan skema pemulihan ekonomi nasional dalam program CSR, serta 7, melakukan sosialisasi kepada koperasi UMKM di lokasi destinasi wisata strategik dan pusat keramaian lainnya untuk bersiap menerapkan norma baru sebagai sebuah adaptasi kebiasaan yang harus dilakukan. Upaya itu semua dilakukan dalam kerangka jejaring lintas sektoral, lintas kewenangan dan koordinasi lintas wilayah dengan multi kepentingan. Tanpa lintas sinergi dan harmonisasi protokol kesehatan dengan protokol ekonomi, pemulihan perekonomian tidak akan dapat terakselerasi secara optimal. Bapak Menteri, hadirin sekalian yang saya hormati, perubahan merupakan keniscayaan bagi koperasi dan UMKM agar mampu bertahan dengan kreativitas untuk menjalankan bisnisnya dalam krisis yang rumit ini. Hanya mereka yang tangguh berinovasi, melakukan transformasi dari bisnis konvensional ke arah bisnis digital dan jeli melihat peluang pasar akan menjadi koperasi UMKM yang memiliki daya tahan dan daya saing. Semangat kegotong royongan sebagai modal sosial DIY terbukti mampu menggerakkan koperasi UMKM untuk memahami literasi digital. Hal ini terlihat ketika koperasi UMKM bersemangat mendaftarkan usahanya melalui market hub Sibakul Jogja untuk ditadata sekaligus dibantu pemasarannya secara online. Fakta itulah yang memberikan spirit peringatan Hari Koperasi 12 Juli 2020 dan Hari UMKM Nasional 12 Agustus 2020 ini, bahwa transformasi koperasi UMKM menjadi kata kunci bagi segenap bangsa untuk bangkit melewati krisis ini. Hari ini tidak sekedar perayaan ritual simbolis, melainkan ditunjukkan dengan upaya keras oleh semua elemen penggerak, baik pemerintah, swasta, lembaga keuangan, masyarakat, hingga koperasi UMKM sendiri. Sinergi inilah yang menjadikan ikatan erat komitmen koperasi UMKM untuk bangkit bersama. Sebelum mengakhiri laporan ini, saya mohon Bapak Menteri berkenan memberikan sertifikat merek, sertifikat halal, dan sertifikat PIRT secara simbolis kepada perwakilan koperasi UMKM, sekaligus menandai pembukaan pelatihan peningkatan kapasitas koperasi UMKM dari total agenda pelatihan sebanyak 154 angkatan.
Pelatihan ini dibiayai APBD DIY dari alokasi non-DAK dan DAK non-fisik yang berasal dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Harapannya lulusan pelatihan ini dapat melakukan transformasi usahanya secara kreatif, inovatif, serta memiliki jiwa entrepreneurship yang tangguh. Saya percaya kehadiran Bapak Menteri mampu memberikan suntikan semangat baru bagi Koperasi UMKM DIY untuk bangkit bersama. Dan akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan meridhoinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya persiapan pengalungan tanda peserta pelatihan peningkatan kapasitas KUMKM dan penyerahan sertifikat kepada para penerima dimohon menempatkan diri. Mohon berkenan kepada Bapak Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia didampingi Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menempatkan diri. Pengalungan tanda peserta pelatihan oleh Bapak Menteri diikuti oleh seluruh peserta yang telah bergabung secara virtual. Dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat merek kepada perwakilan pelaku UMKM. Selanjutnya, penyerahan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga kepada perwakilan UMKM. Dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat penetapan halal atas produk UMKM kepada perwakilan UMKM. Dilanjutkan foto bersama. Berkenan kepada Bapak Gubernur dan para penerima kembali ke tempat, dilanjutkan dengan sambutan pengarahan oleh Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Teten Mas Duki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Gubernur Provinsi DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Yang terhormat Bapak Sekda DIY, Ketua Kadin DIY, Ibu GKR Mangkubumi, Kepala Perwakilan BI, Pak Supomo, Ibu Kepala Dinas. Pertama-tama saya terima kasih Pak Sultan yang sudah memberikan sambutan yang hangat. Kami kemarin sudah berkeliling Pak Sultan. Kami menemui para pedagang di Pasar Beringharjo. Kebetulan kami juga memberikan pembiayaan lewat koperasi BMT dan banyak pedagang di pasar menjadi anggota koperasi. Memang kelihatan pandemi COVID ini dampaknya luar biasa. Mereka rata-rata turun omset 70-80%. Tapi kami juga kemarin keliling menemui ke Sleman ya kemarin itu. Bertemu dengan koperasi susu
dan juga pengrajin keju. Rupanya ada keju yang berkelas dunia, Pak Sultan, di sini, dan permintaannya banyak. Cuma kekurangan bahan baku, terutama susu. Mereka ada permintaan besar sekali dari hotel-hotel dari seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah wisata, tapi kurang susunya. Jadi insya Allah nanti kami ingin benahi koperasi susunya, Pak Sultan. Kemarin fasilitasnya sudah ada, tapi kandang-kandangnya sudah ada, tapi sapinya tua-tua. Sehingga sudah F3, produksi susunya hanya 12 liter per hari. Sebenarnya kalau terus dipelihara itu nggak menguntungkan. Nanti izin kami, Pak Sultan, dengan Pak Supomo ini, kami akan bantu koperasinya supaya ini, apalagi Jogja sebagai daerah wisata, ini saya kira memerlukan sekali supaya kita nggak impor lagi seperti keju atau makanan produk dari susu. Nah jadi, nah hari ini kemarin kita dengar bahwa resesi ekonomi di kuartal kedua ini cukup berat, minus 5,32%. Ini belum bisa dikatakan krisis karena kita berharap pada kuartal ketiga ekonomi lebih baik, sehingga keadaan ekonomi menjadi tidak terlalu buruk. Semua memang karena pandemi COVID, karena kebijakan pemerintah untuk menghindari penyebaran virus, melakukan lockdown, bukan lockdown, social distancing, PSBB yang luas, sehingga memang kegiatan ekonomi terganggu. Nah, yang kita harus cari solusi bersama Pak Gubernur, bagaimana kita bisa mengatasi pandemi COVID ini. Dan jangan sampai terjadi gelombang kedua yang itu paling berat, karena semua lembaga multilateral sudah memprediksi akan menimbulkan ekonomi yang sangat buruk. Di sisi lain memang pandemi COVID ini dampaknya memang tidak seragam. Ya, ada tadi yang memang terpuruk, tapi ada yang juga memang bisa berkembang. Di sektor pertanian, seperti saya sampaikan tadi, itu laporan BPS-nya justru tumbuh 16%. Ya, jadi di sektor pertanian, peternakan, perikanan, ini sebenarnya tumbuh, Pak. Khusus sektor pertanian itu tumbuh 16%. Nah, kenapa? Karena memang walaupun sekarang kegiatan ekonomi lesu, tapi kan kebutuhan makan minum kan tetap ini. Jadi di sektor inilah yang mungkin kita punya harapan. Nah, Pak Sultan, saya ingin mungkin sedikit menyampaikan, untuk menghadapi pandemi COVID ini, pemerintah sudah membuat pemulihan ekonomi nasional untuk UMKM. Kami sudah membuat program untuk restrukturisasi pembiayaan, subsidi bunga, subsidi upah, dan pembiayaan baru. Dengan harapan kami bisa membantu masalah cash flow yang sekarang banyak dihadapi oleh UMKM. Termasuk juga koperasi, kami juga ada dana modal kerja untuk membantu koperasi yang mengalami masalah likuiditas karena anggotanya banyak yang menarik simpanan dan juga tidak sanggup bayar cicilan. Nah, ini kita sudah cukup berjalan dan mudah-mudahan nanti kita akan tambah alokasinya lagi. Nah, kami juga sekarang sedang diminta oleh Pak Presiden selain percepatan program PEN penyerapannya, tapi juga ada tambahan baru,
Yang sudah disetujui dan siap diluncurkan adalah bansos produktif. Pak Presiden ingin memberikan hibah modal kerja untuk para pelaku usaha mikro dan ultramikro yang sekarang ini belum unbankable, ya, belum mengakses pembiayaan ke bank dalam kegiatan usahanya. Ini cukup besar, Pak Sultan, untuk 12 juta pelaku mikro dan ultramikro dengan budget sekitar 28,8 triliun. Nah, kami juga terus diminta mengevaluasi program ini. Jadi ada beberapa program lain yang mungkin saya belum bisa sebut sekarang karena masih dalam proses budgeting. Tapi intinya Pak Presiden ingin kami menyiapkan program-program tambahan untuk betul-betul membantu UMKM. Kenapa pemulihan ekonomi nasional itu ditekankan kepada UMKM? Karena memang untuk bisa pulih kegiatan ekonomi nasional ini, itu memang kuncinya harus diselamatkan dulu adalah UMKM-nya. Karena 99% pelaku usaha kecil menengah, pelaku usaha di Indonesia itu adalah UMKM dan koperasi. Yang penyerapan tenaga kerjanya 97% itu di UMKM. Share terhadap PDB 60%. Jadi kuncinya memang UMKM yang harus kita selamatkan. Karena itu kebijakan PEN sekali lagi sedang terus kami evaluasi untuk disempurnakan sesuai dengan kebutuhan pemulihan ekonomi UMKM. Jadi mudah-mudahan nanti juga kami kemarin sudah berdiskusi dengan Ibu Kepala Dinas juga untuk yang 12 juta penerima hibah modal kerja, mohon para pedagang asongan, kaki lima, bakul-bakul pasar yang belum terdaftar, ya, karena biasanya kalau yang terdaftar di Kepala Dinas atau di BKPM itu yang sudah dalam bentuk badan usaha. Padahal kita ingin bantu betul yang belum unbankable. Nah, kami sedang dalam proses pendataan, Pak Sultan. Jadi mohon kami masukkan data supaya pelaku UMKM yang terdampak bisa tercover di dalam program ini. Karena setelah itu nanti akan disusul dengan pembiayaan murah lagi, 0%. Pak Sultan. Jadi kita ingin memang yang selama ini belum bisa mengakses pinjaman ke bank, kita bantu betul-betul dan terus kita bina lewat pelatihan-pelatihan supaya mereka bisa berusaha. Nah, khusus koperasi, kami ingin menempatkan koperasi sebagai konsolidator dari kegiatan UMKM. Kita tahu UMKM itu banyak sekali, ada 64 juta, 63 jutanya yang mikro. Nah, kalau kami harus urus satu-satu ini sulit, Pak Sultan. Nah, kami ingin itu dikanalisasi lewat koperasi, kami akan memberikan pembiayaan murah untuk koperasinya. Dengan begitu nanti si koperasi yang melakukan pembinaan-pembinaan ke UMKM. Karena pembinaan yang dibutuhkan oleh usaha mikro itu tidak terlalu tidak perlu pendekatan yang high touch, perlu cukup yang low touch aja karena kebanyakan mereka hanya membutuhkan modal kerja, modal usaha supaya bisa membiayai usahanya, bisa membiayai keluarganya. Kebanyakan mereka tidak untuk berkepentingan naik kelas, tapi betul-betul menjadi kegiatan ekonomi. Nah, karena itu nanti Pak Presiden sudah setuju nanti pembiayaan untuk koperasi lewat LPDB. Nah, ke depan koperasi ini pun akan kita jadikan sebagai off-taker daripada produk-produk UMKM. Sehingga koperasi ini yang berhubungan dengan market, bukan lagi orang per orang. Di sektor pertanian juga sama, Pak Sultan, kami diminta untuk menyiapkan koperasi pangan oleh Pak Presiden ini. Saat ini di sektor pertanian cukup tumbuh 16%,
tapi masih dalam skala kecil-kecil. Petani perorangan dalam skala sempit. Sehingga sulit mencari nilai ekonomi untuk kesejahteraan petani. Nah, kita sekarang diminta untuk mengkonsolidasi petani-petani perorangan ini menjadi berkoperasi, mengkonsolidasi lahan-lahan sempit dalam skala ekonomi. Nah, nanti produk-produk petani ini, peternak petani, ini diserap oleh koperasi, koperasinya kami backup pembiayaannya, koperasi yang berhubungan dengan market. Karena dalam kenyataannya kalau diserap oleh market pun nanti tunda bayar. Ada yang sebulan, ada yang 3 bulan. Nah, ini perlu skema pembiayaan yang mendukung dana talangan untuk modal kerja koperasi. Nah, jadi memang Yogyakarta dengan kekuatan ekonomi UMKM dan koperasinya, kami betul-betul Pak Sultan ingin support ya supaya betul-betul Jogja itu memang kota UMKM ya. New Zealand itu tidak ada konglomerasinya, semua kekuatannya ada di UMKM. Sehingga dengan begitu keadilan ekonomi akan menjadi lebih baik. Nah, kami ke depan juga ingin memberikan bantuan untuk daerah termasuk Yogyakarta, kira-kira apa saja yang diperlukan untuk memperkuat kegiatan ekonomi UMKM. Tapi terakhir saya ingin memberikan apresiasi atas inisiatif DIY dalam mengatasi UMKM dalam era pandemi COVID ini sudah sangat maju dibandingkan daerah-daerah lain. Tadi saya kira ada 6 atau 7 program yang luar biasa dan itu memang saat ini dibutuhkan. Digitalisasi, tadi Pak Sultan menyampaikan menjadi prioritas dan itu saya kira sudah sangat tepat karena sekarang yang bisa bertahan justru yang UMKM yang sudah terhubung dengan marketplace online, terhubung dengan ekosistem digital, dan yang kedua yang melakukan inovasi dan adaptasi produk sesuai dengan permintaan baru. Jadi ini yang mungkin ke depan, digitalisasi ini akan memberikan manfaat bagi UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas dan mengakses pembiayaan yang lebih mudah. Nah, akses pasar yang lebih luas ini perlu kita siapkan UMKM-nya, yaitu kemampuan manajemennya, pengembangan kapasitas usahanya, karena kalau sudah masuk marketplace online itu permintaannya akan semakin besar. Nah, banyak UMKM yang kemudian gagal berkembang karena tidak didukung oleh supply chain-nya, bahan baku yang cukup, pengembangan produk, dan lain sebagainya. Barangkali itu Pak Sultan. Sekali lagi kami terima kasih atas sambutan yang hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak Menteri untuk tetap di depan, karena acara akan dilanjutkan dengan pembukaan pelatihan yang ditandai dengan membunyikan otok-otok. Mohon berkenan mendampingi Bapak Menteri, Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembukaan pelatihan peningkatan kapasitas KUMKM. 3, 2, 1. Berkenan untuk kembali ke tempat.
Sebelum acara kita akhiri, sejenak Bapak Menteri, Bapak Gubernur, dan para tamu undangan untuk menikmati sajian yang telah disajikan. Cek, cek, cek.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tanpa mengurangi rasa hormat, dengan demikian acara pada pagi hari ini telah selesai. Diucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta International Airport (YIA) adalah bandara state of the art yang terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bandara yang sanggup menampung pesawat berbadan paling besar sekaligus paling lebar ini memiliki kapasitas 20 juta penumpang pesawat tiap tahunnya. Itu adalah sebuah potensi. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menggagas sebuah galeri besar khusus UMKM di YIA. Gayung bersambut, PT Angkasa Pura I selaku pengelola YIA menindaklanjuti gagasan tersebut. Kini, galeri promosi UMKM dalam proses pembangunan di YIA. Ide besarnya, ratusan UMKM akan naik kelas. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi